Pembunuh itu berkapak besar memburu mangsa di hutan. Dia melihat penjaga hutan keluar, tapi si pembunuh malah masuk ke rumahnya, mulai berkeliaran, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Saat si pembunuh melihat Leontin di depan cermin, ia langsung terjebak ilusi. Ini milik ibumu, John. Aku ingin kau memilikinya. Dengan begitu, kami selalu bersamamu, apapun yang terjadi. Kau selalu jadi anak kecil kami, John. Dari kata-katanya, terdengar bahwa ini adalah pusaka peninggalan ayahnya. Namun, saat si pembunuh maju, bersiap mengambil Leontin itu, tiba-tiba dia mendengar suara dari belakang. Si pembunuh segera berbalik untuk memeriksa, dan baru menyadari bahwa penjaga hutan telah kembali. Setelah berkelahi, penjaga hutan terhuyung keluar, dan sang pembunuh tetap mengejar. Kemudian, dia mengikutinya perlahan, membuat penjaga hutan lari sambil berteriak minta tolong. Di gunung sepi ini, celaka orang, hantu tak ada. Tergesa-gesa, penjaga hutan menginjak perangkap dan terjatuh tak bisa bergerak. Dia hanya bisa pasrah melihat si pembunuh mendekat, tanpa bisa berbuat apa-apa. Penjaga hutan tak lolos. Sang pembunuh mematahkan lehernya dan ia tewas seketika. Kemudian si pembunuh masuk dalam untuk mengambil Leontin itu, tapi terkejut saat menyadari bahwa itu bukan Leontin peninggalan ayahnya. Malam segera tiba. Sekelompok anak muda memasuki hutan ini. Mereka berkumpul di api unggun, membahas kisah horor setempat. Konon, 70 tahun lalu ada pembantaian di sini. Karena seluruh area 100 mil itu disewa perusahaan penerbangan. Karena daerah ini terpencil, mereka membuka toko di kamp, menjual barang kebutuhan dengan harga tinggi kepada para pekerja. Ayah si pembunuh pemilik toko. Karena itu semua orang membencinya dan melampiaskannya pada putra mereka yang keterbelakangan. Hingga satu hari, seorang penerbang mabuk tak sengaja tersandung mobil mainan si pembunuh dan pergelangan kakinya patah. Mereka mau memberi pelajaran pada si pembunuh. Mereka memancing si pembunuh ke menara dengan alasan ada mainan seru. Tapi saat si pembunuh tiba, dia hanya melihat pria bermasker pemadam kebakaran tua yang menyeramkan. Itu membuatnya takut hingga jatuh dari atas. Lehernya menghantam tanah dan langsung patah. Ketakutan, para pekerja memasangkan masker pemadam agar tampak seperti ia jatuh sendiri. Saat ayahnya tahu tentang kematian putranya, dia marah dan mendatangi para pekerja, yang berakhir dengan perkelahian. Tapi karena jumlah mereka lebih banyak, sang ayah akhirnya dipukuli sampai mati. Dan para pekerja mengklaim itu adalah pembelaan diri. Dan perusahaan, untuk meredam masalah, tidak menuntut siapa. Mereka kira masalah sudah lewat. Tapi seminggu kemudian, para penebang kayu ditemukan tewas di kamp. Tubuh mereka tercerai. Sangat mengenaskan. Setelah bayar kompensasi besar, perusahaan buru-buru menutup kamp karena mereka merasa kejadian ini sangat aneh. Mungkin arwah ayah anak itu kembali menuntut balas. Dan setelah itu, ada saksi yang melihat seorang pria bertopeng di hutan ini. Entah benar atau tidak, tapi lebih baik kita berhati-hati. Semua pun merinding. Waktunya sudah lewat. Jadi, mereka memadamkan api dulu dan kembali ke kabin untuk beristirahat. Tapi ada seorang pria pemberani yang ingin berjalan-jalan sendirian di hutan. Pasti bapak ada kejutan. Tidak lama setelah pria itu pergi, si pembunuh diam-diam mengikutinya. Pria berheadset di bawah pohon tak sadar apa yang terjadi. Lalu pisau masuk ke mulutnya. Kepala pria itu terpental dan dia tewas di tempat. Namun, hal yang mengerikan belum berakhir.